Silakan kepada Bapak Sendi. Ya, terima kasih Pak Redian. Iya. Ini kita pertama saya biasa kalau mulai dengan doa. Jadi saya berdoa dulu ya Pak ya. Iya Pak. Ya, yang apa? Yang lain bisa mengaminkan, ya kan gitu. Oke, kita mulai dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kematiin, Bre. Hari ini kita coba untuk membahas akuntansi perbankan syariah, yang mana akuntansi perbankan syariah hadir untuk dengan adanya lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah, ya, adanya perbankan syariah, maka ada alat bantu, ya, alat bantu untuk membuat laporan keuangan, maka kita harus mengikuti perkembangan, maka muncullah akuntansi perbankan syariah. Jadi seperti itu. Untuk sampai ke akuntansi perbankan syariah, itu ada beberapa yang bisa kita lihat. Yang pertama, akuntansi yang konvensional, ya kan? Itu kita reduksi. Ya, yang pertama itu ya, mazhab yang pertama kita reduksi, kita pilih. Jadi mana-mana yang dia sesuai dengan syariah, sesuai dengan Quran dan As-Sunnah, kita lanjut, kita ambil, ya kan? Dan yang berikutnya, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kita abaikan. Ya, itu yang mazhab pertama. Ya, ada beberapa pemikir, kan, ulama-ulama kita mendefinisikan seperti itu, ya. Jadi kalau yang seperti ini namanya kita menggunakan cara berpikir yang induktif, ya kan? Berpikir kita itu secara induktif. Jadi dengan ada yang ada sekarang ini, ya kan, kita amati, kita teliti mana yang sesuai dengan syariah kita ambil, yang tidak sesuai ya kita tidak ambil, kita biarkan yang tidak sesuai. Jadi seperti itu namanya berpikir secara induktif, ya kan? Nah, ada yang mazhab atau ulama kita atau pemikir-pemikir kita yang berpikir dari mulai awal. Akuntansi syariah itu dimulai dari awal. Kita buat sendiri semua, ya kan? Ontologinya, asiologinya, semua kita buat, ya kan, sehingga dia menjadi ilmu baru yang murni, yang memang dia berdiri sendiri, ya kan, menjadi akuntansi perbankan syariah. Dan itu namanya berpikir deduktif. Nah, itu ya. Jadi ada beberapa kalangan di antara kita ini, ada yang secara induktif dan ada yang secara deduktif. Jadi seperti itu. Nah, jadi yang kita selama ini, yang kita bahas, yang kita pelajari selama ini adalah kita yang sifatnya induktif, ya, yang kita induktif. Jadi yang sudah ada, ya kan, kita sesuaikan dengan syariah, mana yang sesuai kita teruskan, dan kita perbarui yang belum ada, ya kan, kita jadikan ada yang sesuai tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi seperti itu akuntansi yang perbankan syariah yang kita adakan sekarang ini. Tapi ada beberapa yang
deduktif, ada yang masih mau bahwa akuntansi perbankan syariah itu dari ilmu yang baru yang tidak ikut dengan yang sebelumnya. Nah, kenapa akuntansi ini menyesuaikan dengan kondisi dalam suatu perusahaan, ya kan? Misalkan ada lembaga zakat. Kalau lembaga zakat, nanti akuntansinya jadi akuntansi zakat. Ya, ada sekarang lembaga wakaf. Nanti akuntansinya jadi akuntansi wakaf, ya kan? Kenapa seperti itu? Di jawabannya. Karena akuntansi itu adalah suatu alat, ya, alat yang digunakan ya untuk membuat laporan keuangan. Jadi alat yang digunakan dalam suatu lembaga atau institusi ya untuk mencatat laporan tentang keuangan. Jadi sebagai alat ini bisa digunakan ya, di mana lembaga itu membutuhkan alat tersebut. Nah, jadi seperti kalau kita memasak misalkan, memasak untuk ada cabai, ada bawang. Ini contoh ya. Nah, itu untuk menjadi masakannya, nah itu berupa kalau dahulu cabai itu dengan pisau diiris-iris, bawang diiris-iris, jadi seperti itu. Kalau dulu ya dengan pisau. Kalau sekarang mungkin ada itu yang apa? Yang langsung dipakai mesin itu. Nah, yang langsung pakai colok listrik, nah dia berputar. Nah, jadi satu, jadilah dia suatu bumbu ya, bumbu masak yang bisa dipadukan untuk masak. Jadi seperti itu. Dia alat ya. Jadi akuntansi ini suatu alat yang bisa digunakan di lembaga atau institusi dia berada. Nah, jadi seperti itu. Karena nanti kalau dia sudah digunakan, tentu ada standar-standar yang harus diikuti. Jadi seperti itu ya. Kalau akuntansi ini sudah kita sepakati kita gunakan dalam suatu institusi atau suatu perusahaan atau suatu bank, maka kita harus mengikuti adanya standar ya. Ada standar yang harus kita ikuti. Jadi seperti itu ya. Ada SAK, standar akuntansi keuangan. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ada nanti PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan. Ada nomor 109 misalnya, itu tentang akuntansi zakat. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada aturan-aturan yang harus kita pelajari, kita ikutin. Nah, untuk menyesuaikan bahwa alat ini bisa kita gunakan dan bisa kita manfaatkan. Oke, ini pembukaan dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan di sini, Bapak mau buka materi Bapak lewat PowerPoint. Oke, Bapak tunggu sambil Bapak membuka ya. PowerPoint Bapak ya. Ya, udah nampak PowerPoint Bapak? Sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah? Oke. Ya, jadi kita lihat sejarah perkembangan akuntansi syariah ya. Kita lihat di sini. Kalau kita lihat
ya. Eh, dalam perkembangan akuntansi syariah ini, dia melalui beberapa perkembangan, ya. Sebelum berdirinya peradaban Islam, hanya ada dua peradaban besar, yaitu bangsa Romawi dan bangsa Persia. Jadi di dunia ini ada dua yang peradabannya cukup besar ya pada saat itu ya. Ada bangsa Romawi dan bangsa Persia saat itu, ya kan? Lalu pada saat itu telah digunakan akuntansi dalam bentuk perhitungan barang dagangan oleh para pedagang. Dari sejak pergi berdagang sampai pulang kembali. Ini kita lihat dari adenan, ya, dari buku rujukan adenan. Yang berikutnya, perhitungan dilakukan untuk mengetahui perubahan-perubahan untung dan rugi. Selain itu, orang Yahudi banyak melakukan perdagangan, menetap dan mencatat piutang mereka. Jadi sahata, ini dari sahata, ya kita lihat. Pada masa Rasulullah, praktek akuntansi mulai berkembang setelah ada perintah Allah melalui Al-Quran untuk mencatat transaksi yang tidak tunai. Ya, di situ ada Al-Quran surah Al-Baqarah ya 282. Ya, dan membayar zakat di dalam Al-Quran. Pengaruh Islam terhadap perkembangan akuntansi, kondisi setelah berdiri dan berkembangnya pemerintahan Islam. Penyebaran Islam telah memperluas penggunaan angka Arab ditandai dengan adanya angka 0, ya, angka 0 ke berbagai wilayah di dunia. Kewajiban mencatat transaksi yang tidak tunai di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 telah mendorong umat Islam peduli terhadap pencatatan dan menyebutkan tradisi pencatatan transaksi kalangan umat. Ya. Ini juga mendorong perkembangan sebagai partnership. Ya, jadi kalau kita lihat dari slide ini, halo, masih dengar suara Bapak? Masih, Pak. Masih, Pak. Jadi kalau kita lihat dari slide ini, itu menggambarkan bahwa perkembangan itu pada masa Islam sudah ada di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 282. Ini menandai bahwa kita bertransaksi harus mencatat, ya, mencatat. Mencatat itu adalah salah satu dari kegiatan akuntansi. Jadi kalau kita lihat dari slide ini, dari yang digambarkan, ya, bahwa akuntansi itu sudah ada, ya kan, dengan adanya bukti pencatatan-pencatatan yang dilakukan pada masa itu. Jadi seperti itu. Pengaruh Islam terhadap perkembangan akuntansi. Kita lihat. Kewajiban membayar zakat telah mendorong pemerintah Islam untuk membuat laporan keuangan di Baitul Mal secara periodik dan mendorong pedagang muslim untuk mengklasifikasikan hartanya sesuai dengan ketentuan zakat dan membayar zakatnya jika telah memenuhi nisab, batas minimal kena zakat dan haul 1 tahun. Artinya, pencatatan itu sudah dilakukan oleh peradaban Islam pada saat itu. Jadi akuntansi itu ada, ya, dalam proses kegiatan mencatat. Jadi seperti itu. Yang selama ini yang kita lihat dari perkembangan bahwa akuntansi itu kan Lukas Paccioli pada saat itu. Nah, sebenarnya sudah ada sebelum Lukas Paccioli, itu akuntansi ini sudah ada di dalam peradaban Islam, ya, dengan adanya surah Al-Baqarah ini.
ada di buktinya umat Islam itu mencatat setiap transaksi yang dilakukan pada saat itu. Oke, mungkin di sini ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan. Pak, mohon maaf sebentar Pak. Di sini bisa saya saya berikan kuasa untuk Bapak memegang untuk terhadap kelas ini Pak. Jadi Iya. saya mohon izin pamit untuk meninggalkan dari ruangan Zoom ini ya Pak. Ya Pak, ya Pak. Nah, jadi untuk mahasiswa sekalian, ini Bapak Suendi akan menerangkan untuk mata kuliah dari akuntansi perbankan syariah. Mohon diberikan ketenangan yang baik, jangan ada yang mematikan untuk kameranya. Terima kasih Bapak Suendi. Silakan dilanjutkan Bapak Suendi. Iya Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Redian. Iya Pak. Oke Pak, ya Pak. Ya, jadi selanjutnya ada yang ingin kita diskusikan dari slide ini sebelum Bapak lanjutkan. Nggak ada. Ria Yustiana? Ada? Mungkin belum, Pak. Belum Lanjut ada. aja, Pak. Oke. Lanjut aja, Pak. Jadi Bapak lanjutkan kalau belum ada. Jadi peran akuntan menjadi penting dalam mengambil keputusan berkaitan dengan kekayaan pemerintah dan pedagang. Jadi dengan adanya kewajiban membayar zakat juga harus ada catatan, ya kan? Umat Islam harus mempunyai catatan. Nah, karena apa? Dagang, masyarakat biasa harus mencatat agar dia hartanya ini sudah kena enggak zakat. Udah nisabnya juga sudah bagaimana, haulnya itu bagaimana. Nah, itu ada catatannya untuk itu. Jadi memang sangat perlu pencatatan itu. Jadi seperti itu. Oke, ini ada coba bisa apa? Ria Lustiana. Bisa lihat PowerPoint Bapak? Bisa, Pak. Bisa. Coba bisa apa? Dibacakan? Yang dari D, Pak. Dari ya D, ya. Pengaruh Islam terhadap perkembangan akuntansi. D. Peran akuntan menjadi penting dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kekayaan pemerintah dan pedagang. He who learns accounting will make an appropriate decision. This means that the reader or any other person cannot express an appropriate opinion or make the right decision without the assistancy of the information recorded in the book. Imam Asy-Syafi'i dalam Syahadah. Ya. Oke. Di sini ada pertanyaan? Ada? Mungkin artinya Pak ya. Ya. Translate-nya Pak ya. Ya, kalau ini kalau kita apakan ya, jadi dia ini maksudnya ya, siapa yang belajar accounting dia akan membuat suatu keputusan. Ya, bisa membuat suatu keputusan. Ya, maksudnya gitu ya, maksudnya dia bisa, kalau dia memahami akuntansi, dia akan mudah mengambil keputusan, ya. Nah, the trader or any person cannot express a priori opinion. Jadi dia lebih mudah dibandingkan yang sama sekali tidak mengerti akuntansi, ya. Dia akan lebih mudah memahami untuk mengambil keputusan yang akan datang. Jadi seperti itu ya. Sehingga informasi akuntansi itu perlu dicatat, ya, information recorded, ya, the books perlu dicatat. Jadi seperti itu, ya. Jadi informasi dari akuntansi ini
cukup membantu ya untuk mengambil keputusan dengan keadaan yang selanjutnya. Jadi itu tuh. Dibandingkan yang tidak mengerti sama sekali. Jadi untuk itulah kita diajukan untuk memahami ya, memahami dan mengerti akan akuntansi. Jadi seperti itu. Karena ini akuntansi perbankan syariah, berarti kita berhubungan dengan transaksi-transaksi yang ada di bank syariah. Jadi seperti itu. Ya. Oke. Saya kira inti dasarnya seperti itu ya tadi. Nah, Izin tanya, Pak. ya. Perbedaan akuntansi syariah dengan ekonomi syariah apa, Pak? Ya, jadi kalau kita lihat akuntansi yang konvensional, ya, dengan akuntansi syariah, kita di sini ada yang namanya transaksi di syariah itu dengan akad, ya, yang sedikit agak ini dengan akad, ya, misalkan nanti kita akan bahas akuntansi akad murabahah, akuntansi itu dengan akad istisna, akuntansi itu dengan akad salam, ya, itu yang di konvensional itu tidak dibahas di situ, tapi ada, ya, di konvensional itu ada transaksi jual beli, ya, di perusahaan dagang ada, ya, itu ada di konvensional. Cuma kalau dalam di akuntansi syariah ditambahkan, ya, ditambahkan dengan adanya akad. Nah, akad inilah yang tidak ada di konvensional. Jadi seperti itu. Tapi yang dilakukan jual beli itu ada, ya, akuntansi perusahaan dagang, ya. Nah, dia jual beli secara umum, ya kan gitu. Nah, jadi kalau dalam siklus akuntansinya itu sama, ya, dalam siklus akuntansinya sama. Dari transaksi langsung ke jurnal, ke buku besar, sampai ke worksheet sampai ke laporan keuangan. Sama, tapi hasilnya ada perbedaan, ya. Kalau di perbankan syariah itu nanti ada laporan kebajikan, ya, ada tambahan satu laporan lagi, laporan kebajikan, ya. Jadi seperti itu. Kalau laporan keuangan neraca, laba rugi, itu di konvensional ada juga, di syariah ada juga, ya kan. Perubahan equity, lalu perubahan posisi keuangan itu sama ada. Cuma ada satu lagi, yaitu laporan kebajikan. Itu yang berbeda, yang tidak ada di konvensional. Karena kita sistem syariah itu kita adakan. Jadi seperti itu, ya. Jadi yang perlu diadakan yang sesuai dengan syariah diadakan, ya kan. Jadi seperti itu. Yang masih bisa bisa digunakan tetap kita gunakan. Seperti neraca. Neraca kenapa masih kita gunakan? Karena neraca itu melihat keadaan suatu perusahaan. Dengan neraca itu kita bisa tahu jumlah sumber kekayaan, lalu digunakan yang di sebelah pasifa itu yang digunakan kewajibannya, ya kan, lalu modal yang dimilikinya, kan tahu, ya kan. Jadi seperti itu sangat membantu untuk cepat mengambil keputusan. Oh, si A perusahaannya mempunyai kekayaan sekian, jadi seperti itu. Misalkan ada 100 miliar kekayaannya, terdiri dari sebelah aset, ya, terdiri dari ada gasnya, ada piutangnya, dan sebagainya, ada di sebelah aset, di sebelah pasifa, ada nampak di situ nanti kewajiban jangka panjang, kewajiban jangka pendek, lalu modal yang dimilikinya akan nampak di situ. Nah, itu tetap diadakan. Oke, itu dari Bapak. Ada lagi kira-kira? Gini, Pak. Apakah penerapan akuntansi syariah itu ada di bidang industri, Pak? Industri tentu industri yang produknya produk halal, ya, yang produknya halal, misalkan industri seperti sepatu
sepatu itu kan semua netral ya, nggak perlu produk halal karena semua dipakai ya kan. Nah, ya seperti itu. Nah, kalau yang misalkan dia perusahaan industrinya sepatu, ya biasanya dia menggunakan akuntansi sesuai ya, manufacturing. Kalau dia perusahaan manufacturing, maka akan menggunakan akuntansi manufacturing. Kalau dia perusahaan dagang, misalkan distributor ya, distributor sepatu, tentu menggunakan akuntansi perusahaan dagang. Jadi dalam kegiatan akuntansi, kalau kita lihat dari jenis perusahaannya, ya itu ada perusahaan dagang, ada perusahaan manufacturing. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat itu. Lalu kalau kita lihat dari sistemnya, itu kita buat ada dua, ya kan? Ada sistem yang konvensional, ada sistem yang syariah. Jadi kalau memang perusahaan dia sifatnya tidak membutuhkan halal dan haram seperti sepatu, ya dia bisa menggunakan akuntansi profesional. Jadi seperti itu ya. Akuntansi syariah ini hadir karena lembaga itu menggunakan sistem yang syariah. Jadi seperti itu. Karena lembaganya menggunakan sistem syariah, maka akuntansinya juga pencatatannya sesuai dengan syariah. Jadi hadir dia di situ sesuai dengan sistem yang ada. Oke, itu dari Bapak. Ada lagi mungkin? Ada, Pak. Ya. Apa dasar hukum akuntansi syariah, Pak? Gimana? Apa dasar hukum akuntansi syariah, Pak? Oh ya. Jadi kalau kita lihat dari dasar hukumnya, ini biasanya dikeluarkan kalau dari yang bisa mengeluarkan adalah pemerintah, ya, regulasi itu pemerintah yang mengeluarkan, ya, undang-undangnya. Nah, itu diwakili, siapa yang mewakili? Ikatan Akuntansi Indonesia. Jadi akuntan-akuntan itu bergabung dalam suatu ikatan profesi, ya, namanya itu akuntansi, Ikatan Akuntansi Indonesia. Inilah yang menaungi regulasi-regulasi yang ada selama ini untuk bidang akuntansi, baik yang konvensional maupun akuntansi yang syariah, ya kan? Nah, ini ada Ikatan Akuntansi Indonesia. Nah, mereka sering mengadakan istilahnya musyawarah tingkat wilayah, tingkat nasional, ya kan, untuk menentukan regulasi perkembangan undang-undang atau yang perkembangan dari akuntansi tersebut. Itu kalau di Indonesia. Kalau di dunia ada, ya, nah, ini auditing, ya kan, financial statement internasional, ya. Nah, itu ada yang juga menaungi tentang perkembangan dari akuntansi syariah ini. Jadi ada, ya, ada itu. Kalau pemerintah di Indonesia itu dia diwakili oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, ya. Lalu ada lagi juga Kementerian Keuangan, karena kan dia berhubungan dengan uang, ya. Jadi ada beberapa lembaga yang kalau sekarang kalau dia perbankan syariah ada OJK juga, ya, Otorisasi Jasa Keuangan. Jadi ada beberapa lembaga yang memang dikasih tugas sama pemerintah untuk mengamati dan meneliti dan mengembangkan untuk bidang-bidang yang di bawah binaannya. Jadi seperti itu. Oke, ada lagi? Itu dari Bapak. Nah, Nggak ada lagi, Pak. ya, jadi kita lanjutkan praktek akuntansi pemerintahan Islam. Ini menurut Zaid, ya. Zaid ini ulama, ya.
ini ada dari bukunya, ini ada pendapat menyatakan bahwa pada zaman Rasulullah cikal bakal pengembangan akuntansi dimulai dari fungsi-fungsi pemerintahan agar mencapai tujuannya dan penunjukan orang-orang yang kompeten. Ya, jadi ya memang untuk hal yang semacam ini memang pemerintah itu berperan, ya. Pemerintah melakukan deregulasi, ya, pemerintah melakukan pembinaan, pengawasan, ya, peraturan. Jadi memang harus ada pemerintah di situ yang ikut menanggunya atau yang sebagai memperhatikan, ya kan, perkembangan yang secara kompeten. Lalu si Hawari menungkapkan bahwa pemerintah Rasulullah memiliki 42 pejabat yang digaji yang terspesialisasi dalam peran dan tugasnya tersendiri. Nah, jadi pada masa Rasulullah itu sudah ada lembaga-lembaga atau bidang-bidang yang berhubungan dengan pencatatan, yang bagian dari akuntansi. Ini ya, menurut Hawari. Hawari ini salah satu penulis buku. Oke. Jadi kegiatan akuntansi ini sudah diberlakukan, sudah ada dilaksanakan. Jadi seperti itu. Praktek akuntansi pemerintahan Islam. Perkembangan pemerintahan Islam hingga meliputi Timur Tengah, Afrika, dan Asia di zaman Khalifah Umar bin Khattab telah meningkatkan penerimaan dan pengeluaran negara. Para sahabat merekomendasikan perlunya pencatatan untuk pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran negara. Khalifah Umar bin Khattab mendirikan lembaga yang bernama Diwan, dari kata dawana atau tulisan. Oke, jadi setelah saat itu ini masa Khalifah Umar bin Khattab, ya, itu dilanjutkan, sudah ada diwannya ya, yang artinya tulisan, artinya tugasnya dia mencatat diwan ini, artinya sudah ada praktek akuntansi pada saat itu. Oke. Kalau kita lihat lagi praktek akuntansi pemerintahan Islam, kita lihat dari reliabilitas laporan keuangan pemerintahan dikembangkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, 681 sampai 720 Masehi, dengan kewajiban mengeluarkan bukti penerimaan uang, ya, dengan bukti ada penerimaan uang, ada pengeluaran uang. Ini pada masa Umar bin Abdul Aziz, pada saat itu memang pemerintahan Islam lagi zaman kemasannya, ya, gitu. Jadi setiap ada pengeluaran, ada penerimaan, harus ada catatannya. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dari 705 sampai 715 Masehi mengenalkan catatan dan register yang terjilid dan tidak terpisah seperti sebelumnya. Oke, ada pertanyaan di slide ini? Lanjut aja, Pak. Oke. Praktek akuntansi pemerintahan Islam, ya, berevolusi. Perkembangan pengelolaan buku akuntansi mencapai tingkat tertinggi pada masa Daulah Abbasiyah, ya. Jadi pada masa Khalifah Rasyidin ada masa daulah, ya. Ada Daulah Abbasiyah, ada Daulah Umayyah, jadi seperti itu. Jadi pada masa tingkat yang tertinggi pada masa Daulah Abbasiyah. Jadi, ya, akuntansi diklasifikasikan pada beberapa spesialisasi. Jadi seperti ini. Akuntansi peternakan, akuntansi pertanian, akuntansi bendahara, akuntansi konstruksi, akuntansi mata uang, dan pemeriksaan buku atau auditing. Ya, ini kita lihat dari Al-Kalkasandi. Oke, jadi pada saat itu akuntansi sudah dipisah-pisahkan, artinya di bidang-bidang itu sudah digolong-golongkan. Nah, jadi lebih maju lagi ini, ya kan? Jadi ada akuntansi peternakan, akuntansi pertanian, sampai akuntansi bendahara, akuntansi konstruksi ini untuk teknik, ya kan? Akuntansi untuk yang uang, akuntansi keuangan,
dan ada pula auditingnya, auditornya. Ya, jadi lebih apa lagi? Lebih berkembang lagi. Oke, ini evaluasi perkembangan pengelolaan akuntansi pada mencapai tingkat tertinggi pada masa Daulah Abbasiyah. Akuntansi dikelompokkan menjadi beberapa spesialisasi, antara lain akuntansi peternakan. Ini kita lihat ya. Zarida al-Kharaj merupakan pembukuan pemerintah terhadap piutang pada individu. Ya, ini dia. Zarida al-Kharaj. Lalu ada lagi Jarida an-Nafaqat, merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat pengeluaran negara. Jadi ada pengeluaran negara itu dicatat di Jarida an-Nafaqat. Jarida al-Mal ini merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat pemerintah dan pengeluaran zakat. Ya, jadi pengeluaran pemerintah dan pengeluaran zakat itu lewat Jarida al-Mal. Zarida al-Musadarin merupakan pembukuan yang digunakan pemerintah sita atau denda, ya, yang tidak sesuai dengan syariah. Jadi itu. Jadi ada denda, ada sita yang tidak sesuai dengan syariah. Nah, itu dicatat di Zarida al-Musadarin. Oke, sampai sini ada lagi pertanyaan? Kita lanjutkan. Lanjut, Pak. Lanjut. Ini sebagai laporan akuntansi yang ikut dikembangkan pada masa Daulah Abbasiyah, laporannya itu kita lihat di sini. Al-Hitamah menunjukkan total pendapatan dan pengeluaran yang dibuat setiap bulan, ya. Nah, itu dia Al-Hitamah, ya, laporan bulanan, ya. Di situ tertulis pendapatan dan pengeluaran. Lalu laporan Al-Hitamah Al-Zami'ah, ya, laporan keuangan komprehensif berisikan laporan laba, rugi dan neraca yang dilaporkan pada akhir tahun. Jadi ada laporan bulanan, ada laporan tahunan. Dalam perhitungan dan penerimaan zakat, utang zakat diklasifikasikan dalam 3 laporan keuangan, yaitu collectible, ya, debts dan double full debts, uncollectible debts. Nah, ini menurut Lessing. Jadi seperti itu ya, dalam perhitungan dan penerimaan zakat. Jadi ada laporan tersendiri dalam perhitungan dan penerimaan zakat. Untuk zakat tersendiri laporannya. Ya, ini terjadi pada masa Daulah Abbasiyah. Oke. Di sini ada pertanyaan? Lanjut, Pak. Nah, ini kita lihat. Nah, ini ya, hubungan peradaban Islam dengan buku Pacioli. Ini dia. Pada tahun 1494, bernama Luca Pacioli, buku dengan judul Summa de Arithmetica Geometrica Proportionalita tersebut membahas ya 5 bagian ya yang banyak membahas tentang ilmu matematika. Salah satu bab menambah sebagai tentang pembukuan yang dilakukan oleh lebih dari 200 tahun sebelumnya dan masih digunakan pada masa itu. Pada masa itu metode dengan metode ya. Melalui buku tersebut, Pacioli dianggap sebagai orang pertama menggagas tata buku berpasangan, double entry bookkeeping. Sebuah sistem baru dia anggap sebagai revolusi dalam seni pencatatan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Pacioli kemudian disebut sebagai bapak akuntansi. Ya, pada tahun 1494. Berarti itu abad
ke-14 ya. Itu Lukas Pacioli skema akuntansi. Walaupun sudah ada kegiatan akuntansi itu dilakukan saat sebelum abad ke-14 ya. Jadi seperti itu. Tapi buku Summa de Arithmetica ini menimbulkan banyak pertanyaan atau pertentangan di kalangan para peneliti ya. Itu ada have ya, Jaid, ada Jaid, Belcoin ya. Nah, ini peneliti-peneliti tentang akuntansi seperti itu. Oke, kita lihat selanjutnya kemiripan praktek akuntansi kekhalifahan Islam dan buku. Oke. Istilah jurnal, sekarang jurnal, telah lebih dahulu digunakan oleh kekhalifahan Islam dengan istilah zaridah untuk buku catatan keuangan. Jadi saat itu sudah cuma namanya jaridah ya, di buku-buku yang catatan keuangan ya, seperti itu. Jurnal itu sudah ada, yang sekarang namanya jurnal. Kita lihat penggunaan kalimat in the name of God diawali buku catatan keuangan telah lebih dahulu digunakan oleh kekhalifahan Islam dengan kalimat in the name of Allah, the most gracious. Ya. Jadi dulu sudah ada Bismillahirrahmanirrahim itu, ya. Nah, ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Dengan kalimat in the name of Allah, the most gracious dan most merciful. Jadi sudah ada, ya. Nah, jadi seperti itu. Double entry yang ditulis oleh Pacioli telah dipraktekkan dalam pemerintahan Islam, ya. Jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan di situ? Rila Istiana mau nanya, Pak. Ya. Keterkaitan buku karangan Luca Pacioli tadi dengan peradaban Muslim apa, Pak? Ya, di sini dilihat pada itu istilah-istilahnya, ya kan? Kita lihat jurnal, ya, zaridah, itu kan? Nah, itu ada pada saat itu. Pada masa Pacioli itu ada juga. Jadi ada kesamaan, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, cuma bedanya kalau di Islam itu selalu menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Mereka juga ada yang dia dengan bahasa in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam bahasa Arab artinya yang dilakukan di masa Pacioli itu sudah dilakukan juga pada masa Islam. Oke. Ya. Nah, itu dia. Oke. Oke, Pak. Yuk, ada lagi kita diskusi ya. Nah, karena ini awal, jadi kita membahas perkembangan dari akuntansi dulu. Kita lihat. Ya, kita lihat nih, dalam sejarah Islam lebih dari 1 abad sebelum buku Pacioli diterbitkan, ada manuskrip tentang akuntansi yang ditulis oleh Abdullah bin Ahmad al-Musnad dengan judul Risalah Falakiyah Kita Asyaqat pada tahun 1333 Masehi. Ya, ini dia antara lain, ya. Ini kita lihat di sini, kita besarkan. Nah, kita lihat. 1, harus mencatat pemasukan di halaman sebelah kanan dengan catat sumber pemasukannya. Ya, di sebelah kanan
dengan mencatat sumber pemasukannya. Harus mencatat pengeluaran di halaman sebelah kiri, ya, dengan menjelaskan pengeluarannya. Jadi ada halaman pemasukan, ada halaman kan. Itulah yang sekarang itu diistilahkan dengan neraca, ya kan? Neraca yang kita lakukan dia harus balance, saldonya harus sama, berimbang, ya kan? Jadi seperti itu. Oke. Ada lagi kira-kira di slide ini? Lanjut, Pak. Oke. Pendekatan dalam mengembangkan akuntansi syariah, ya. Ini ada tadi yang sudah kita bicarakan tadi sebelumnya, ada pendekatan yang berbasis akuntansi kontemporer, ya, kontemporer. Kontemporer itu yang sudah ada saat ini, ya. Nah, itu namanya kita berpikir secara induktif, ya. Yang sudah ada kita lanjutkan, ya. Yang tidak sesuai kita buang, yang sesuai kita gunakan. Jadi seperti itu. Dan kita tambah yang sesuai dengan syariah dan as-sunnah. Lalu yang kedua pendekatan deduktif dari ajaran Islam, ya. Jadi diambil suatu ilmu baru, ya, Al-Quran dan Sunnah. Kita ambil di situ ilmu baru tentang akuntansi yang memang dia murni dari dasar. Ada hibrid, ya. Hibrid ini perpaduan antara induktif dan deduktif. Jadi seperti itu perpaduan dari keduanya. Oke, di sini kita lihat, ya, pendekatan yang berbasis akuntansi kontemporer atau induktif. Kita lihat di sini, ya, berdasarkan dari double A, ya, OEVA, ya, ini, ya. Ini Accounting Audit Organization Islamic Finance International, ya. Ini sama organisasi, ya. Nah, ini pendekatan ini menggunakan tujuan akuntansi keuangan barat yang sesuai dengan organisasi bisnis orang Islam dan mengeluarkan bagian yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Ya, nah, inilah dia. Jadi ada organisasi internasional yang menaungi ini, bahas apa itu akuntansi yang syariah. Ini kita berpikir induktif. Jadi seperti tadi, ya, yang ada sesuai syariah dan kita ambil, yang tidak sesuai dengan syariah ya kita keluarkan. Nah, itulah. Terus tujuan akuntansi Islam berdasarkan pendekatan ini adalah untuk pengambilan keputusan, ya, decision, ya, usefulness, dan memelihara kekayaan institution, ya. Jadi adanya akuntansi dengan deduktif ini adalah untuk pengambilan keputusan dan untuk memelihara kekayaan institusi. Nah, itu dia tujuannya, ya kan? Nah, jadi suatu kekayaan itu memang harus dilindungi, ya, harus dilindungi. Dengan apa melindunginya? Tentu adanya catatan yang baik, ya kan? Ini pengeluaran, ini pemasukan, sumbernya dari mana, semua ada. Itu untuk melindungi institusi tersebut. Jadi seperti itu, ya. Lalu setelah kekayaan itu terlindungi, ya, maka manajer atau pengelola yang suatu institusi itu akan mudah mengambil keputusan apakah untuk mengadakan produk-produk baru atau untuk pelayanan ini perlu ditingkatkan dan sebagainya, ya kan? Itu bisa langsung ambil keputusan. Jadi seperti itu. Kalau misalkan ada sesuatu kurang, mengapa dia itu kurang? Nah, baru dievaluasi bagaimana untuk mengatasi selanjutnya kekurangan ini. Nah, supaya ada standarisasi yang harus diterapkan di suatu institusi, ya. Jadi seperti itu, ya. Tujuan decision usefulness ini kalau kita lihat ini ada, ya, dari Accounting Auditing Organization Islamic Finance International, ya. Di SFA ini statement financial, ya. Statement financial apa nih?
A-nya itu assessment ya, assessment. Jadi number one, paragraf 25. Ini jadi A, O, I ini adalah suatu yang dia mempunyai wewenang untuk mengeluarkan pernyataan-pernyataan akuntansi ya, step out financial apa. Jadi seperti itu. Pernyataan yang di bidang akuntansi itu harus mengikutinya. Jadi seperti itu. Ini ya. IAI, kalau di Indonesia IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia dalam KDPP ya, LKS tahun 2007 Rep 30. Nah, ini di dalam apa? Pedoman apa? Paduan dari Ikatan Akuntansi Indonesia juga ada mengeluarkan suatu PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan. Jadi seperti itu ya. Untuk tujuan stewardship di sini juga ada paragrafnya. Jadi ada suatu standarnya atau pernyataannya yang diatur. Saya kira ini bisa berjalan karena sudah ada IAI-nya. Oke, kita masuk sekarang ke induktif. Argumen yang mendukung ya. Pendekatan ini pada dapat diterapkan dan relevan dengan institusi memerlukannya ya, sesuai dengan prinsip ibaha ya, ibaha ini Abel Deder. Argumen tentang ini tidak bisa diterapkan pada masyarakat yang kehidupannya mesti berlandaskan pada wahyu ya. Jadi apabila kan yang harus dari dasar ya, dari Quran dan Sunnah, maka dia harus membuat yang baru. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada beberapa yang mendukung dan ada yang menentang. Ini merusak karena mengandung asumsi yang tidak Islam. Ini kata Anwar ya dalam bukunya. Jadi seperti itu ya. Jadi ada beberapa pemikiran induktif ini ada yang menerima dan ada juga yang menolak. Oke, saya kira itu slide ini. Menunggu pertanyaan untuk didiskusikan. Halo? Ya, Pak. Lanjut saja, Pak. Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Berarti udah apa semua nih? Ada, Pak. Oke, silakan. Tujuan ada. dari pendekatan induktif tadi apa, Pak? Pendekatan induktif. Pendekatan induktif itu adalah memudahkan kita, ya, memudahkan kita untuk melanjutkan akan datang. Kenapa? Dia sudah ada. Kalau sudah ada itu kan kita tinggal menyaring, ya kan? Yang sudah ada tinggal menyaring. Oh, ini sesuai dengan syariah. Kita lanjutkan seperti laporan. Nama ini kan ada 5. Ada neraca, ada laba rugi, ada perubahan modal, ada laporan arus kas, posisi keuangan, ya kan, seperti itu. Itu yang selama ini. Nah, itu sudah ada. Tapi mana yang sesuai syariah? Ya, diperlukan untuk mengetahui hasil-hasil dari usaha tersebut, ya kan? Neraca untuk mengetahui kekayaan institusi tersebut. Nah, perubahan modal perlu. Kenapa? Ya, biar institusi itu terlihat hasil dari modal yang selama ini dimilikinya. Jadi begitu. Perubahan posisi keuangan perlu, ya kan? Harus kas, biar tahu aliran kas itu. Nah, lalu apa yang lagi? Nah, dalam syariah ditambah lagi satu lagi laporan, ya, laporan untuk dana kebajikan, yaitu berupa laporan dana zakat. Jadi seperti itu. Nah, itu tidak ada di konvensional, tapi di syariah itu ada. Nah, jadi seperti itu untuk memudahkan agar cepat terlaksana keputusan itu. Oke. Mana? Ini dari Bapak. Kalau kita deduktif,
kasih. Kenapa mudah? Karena sudah ada, tinggal menyaring mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai. Untuk menjadi lebih mudah lagi dalam laporan keuangannya. Jadi seperti Pak. itu. Oke. Nah, Eh, kalau ini mau oke, ya. Ya. bertanya, Pak. Oh, Desi, ya, Sama- silakan Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Pak. Kalau dia di bidang akuntansi ini, di perusahaan-perusahaan itu kan banyak itu kan, Pak, yang memerlukan akuntansi itu kan, Pak. Iya, Dia betul. selain di titik keuangan, di titik mana gitu, Pak, lagi yang membuat perusahaan itu sukses, Pak, dengan bidang akuntansi ini? Ya. Selain di titik keuangan, apakah Ya, ada betul. titik-titik lain gitu yang membuat sukses suatu perusahaan itu atau suatu instansi? Ya, Ya. Pak, itu aja. Terima kasih, Pak. Ya, makasih Desi ya. Jadi ada ya, selain daripada titik keuangan, tentu ada lagi ya, namanya ya, SDM-nya itu sumber daya manusianya ya. Jadi selain sistem yang ada, sistem keuangannya, orang yang melakukannya ya, SDM-nya, sumber daya manusianya. Jadi dengan adanya sistem ini, apakah manusianya itu sistem ini untuk melaksanakannya, ya kan? Nah, jadi ada dua itu. Selain itu ada lagi ya selain pemeriksaan, yaitu yang dinamakan auditor, ya. Auditor inilah yang melakukan pemeriksaan. Jadi apa-apa yang selama ini bukan bagian keuangan diperiksa apakah betul itu sesuai dengan kwitansi yang diperiksa secara fisik, ya, disesuaikan. Ada nggak ini? Nah, misalkan ada kas di Nurul, nah ini contoh ya, 500 juta. Nah, dari mana nih sumber 500 juta ini, kas ini? Ya kan? Nah, ada uang tunainya katakan 100 juta. Nah, uangnya 400 juta. Nah, di bank mana uang yang ada di bank ini? Ya, kalau misalkan di Sumatera Utara itu ada di Bank Sumut, bisa ada di Bank Syariah Indonesia. Nah, misalkan kan, kalau di Indonesia mungkin yang Bank Nasional, Bank Syariah Indonesia yang saat ini yang bergabung antara bank-bank syariah, bank-bank yang sistem syariah bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia, ya, BNI, BRI, lalu Bank Mandiri, ya, di situ. Jadi bergabung dengan sistem syariahnya satu namanya BSI, Bank Syariah Indonesia. Jadi itu, jadi ada yang mencatat pembukuan, ada yang memeriksa. Jadi ini benar-benar terlaksana sehingga perusahaan itu menjadi kuat, ya, karena catatan keuangannya benar-benar terjaga, ya, terjaga ini handal berarti, ya. Jadi seperti itu. Kenapa keuangan itu diteliti betul, ya? Jadi keuangan itu dalam perusahaan itu adalah sumber dari operasi. Kan? Kalau di dalam manusia keuangan darah, ya, tidak, manusia tanpa darah ya tinggal nama, ya kan? Kalau dia nggak ada darah berhenti, ya kan? Nah, apa nama manusia yang tanpa darah? Ya, jadi jenazah lah dia, ya kan? Jadi tanpa darah, habis dia darahnya akan jadi jenazah lah dia. Jadi perusahaan gitu, ya, keuangan itu dicatat dengan teliti, ya, periksa lagi di auditor, ya kan, diaudit lagi supaya benar-benar kuat, ya, benar-benar tenang, ya, tangible katanya, benar-benar meyakinkan, ya. Jadi seperti karena uang itu salah satu yang harus kalau dalam manusia sebagai darah. Kalau uang ini tidak dicatat dengan benar, maka ada kebocoran-kebocoran yang terjadi sehingga mengganggu operasional dalam suatu lembaga atau perusahaan. Jadi seperti itu. Oke, itu dari Bapak. Ada lagi?
Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, oke. Lanjut, Pak. Oke, sekarang kita coba pendekatan deduktif ya. Pendekatan deduktif ini argumen yang mendukung ini akan meminimalisir pengaruh pemikiran sekuler terhadap tujuan dan akuntansi yang dikembangkan. Ya, yang kedua argumen ini menentang pendekatan ini sulit dikembangkan dalam bentuk praktisnya. Ya, jadi ada pendekatan deduktif ini, ada yang mendukung, ada yang menentang ya. Ini salah satunya ini meminimalisir pengaruh pemikiran sekuler. Ya, jadi kalau dia deduktif itu dimulai dari awal, akuntansi itu dimulai dari 0 sampai ke 1, 2, 3 gitulah ya. Nah, sementara kalau yang induktif sudah dari 1. Nah, itulah ya, dari 1, 2 dan terusnya jadi 3 dan terusnya. Kalau yang berpikir deduktif itu dari 0 dia ya, dari tidak ada menjadikan ada. Nah, ini bisa mengurangi pemikiran sekuler ya. Jadi kita ini ada beberapa pola pikir yang memang kita ya. Nah, jadi ada yang berpikir sekuler. Sekuler ini memisahkan antara dunia dan akhirat ya. Sebenarnya itu harus semua include di dalamnya. Karena untuk di akhirat kita harus ada di dunia, ya kan? Dalam Islam itu ada doa yang selalu dibaca ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini deh bagaimana kita bisa berhasil di dunia dan kita juga bisa selamat di akhirat. Itu dia yang ingin kita apakan ya. Nah, sistem sekuler itu selalu memisahkan, oh ini urusan dunia, ini dunia, ini urusan akhiratnya. Jadi meminimal seperti itu ya, meminimal seperti itu sehingga kita bisa selamat dua-duanya. Karena sebelum ke akhirat kan kita ada dunia ini sebagai ladang amal kita ya. Dunia ini kita jadikan sebagai ladang amal kita untuk membawa bekal di akhirat. Jadi seperti argumen yang menentang pendekatan ini sulit dikembangkan dalam bentuk praktisnya. Iya, karena kan dimulai dari 0, dari tidak ada kita cari, ya kan, supaya ada kita cari itu. Nah, lalu setelah ada, lalu kita lakukanlah di institusi, di lembaga, di perusahaan ya. Jadi seperti itu sehingga SDM-nya pun kita latih untuk menguasai hal-hal yang baru. Jadi seperti itu. Jadi agak sedikit mungkin mengalami beberapa dalam praktisnya atau prakteknya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, sekarang yang pendekatan hibrid. Kita lihat ya, pendekatan hibrid. Oke, pendekatan ini didasarkan pada prinsip syariah dengan ajaran Islam dan persoalan masyarakat yang akuntansi syariah mungkin dapat membantu menyelesaikannya. Tujuan akuntansi syariah dalam pendekatan ini menurut Hamid adalah menuju pada pertanggungjawaban Islam. Jadi kalau pendekatan hibrid itu ada pertanggungjawaban sebagai umat Islam ya. Kalau dia megang uang, dia bertanggung jawab bukan kepada pemilik perusahaan lagi, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sebagai umat Islam, dia harus bertanggung jawab. Nah, ya, untuk menunaikan hal tersebut. Jadi selain kepada institusi, kepada sang pencipta juga kan dari itu ya pendekatan pertanggungjawaban di sini ya. Nah, sesuai dengan pertanggungjawaban ini maksudnya ya. Pendekatan didasarkan pada prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran Islam ya dan persoalan masyarakat yang akuntansi mungkin membantu menyelesaikan seperti itu ya. Jadi masyarakat yang mulai
memahami atau ingin meningkatkan transaksinya di dalam syariah. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada, Pak. Ya. Jadi pertanyaannya, Pak, gimana cara kita menyamakan persepsi para ulama dengan ahli akuntansi, Pak, mengenai standar-standar akuntansi syariah tersebut, Pak? Kan pandangan setiap orang itu berbeda-beda, Pak. Mana tahu karena tidak sama pandangannya terjadi hal-hal yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Ya, betul. Laras ya. Laras norma ya. Oke, terima kasih Laras ya. Nah, ini. Ya, ini untuk hal yang semacam ini maka pemerintah kita ya ada menggabungkan ulama yang ada di Indonesia. Itu maka terbentuklah ya nasional ya. Nah, itu agar yang apa persepsi pandangan yang berbeda-beda disatukanlah dalam satu naungan ya, dalam Majelis Ulama Indonesia itu ada satu bidang ya namanya Dewan Nasional. Jadi Dewan Syariah Nasional inilah yang istilahnya yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan urusan-urusan tentang syariah yang ada di Indonesia. Nah, lewat Dewan Syariah. Nanti Dewan Syariah Dewan Syariah Nasional itu bertugas dia mengangkat syariah itu di Dewan Syariah untuk di perusahaan. Di perusahaan atau di perbankan. Nah, jadi Dewan Syariah Nasional itu tim dia membentuk suatu dewan ya, suatu dewan pengawas namanya, Dewan Pengawas Syariah. Ada di lembaga-lembaga yang mempunyai basis syariah. Jadi seperti itu. Ya, memang ada itu. Itulah tugas pemerintah untuk itu. Transaksi sistem syariah itu jalan sesuai yang kita inginkan. Nah, ya kan? Untuk syariah. Ya, itu dari Bapak. Ada lagi kira-kira? Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Penerapan pendekatan hibrid, ya, pendekatan hibrid secara parsial telah di lingkungan beberapa perusahaan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan dan non-keuangan perusahaan maupun disclosure perusahaan yang memperhatikan tidak hanya masalah ekonomi melainkan juga masalah sosial dan lingkungan. Ya, lembaga yang memperhatikan ini ada lembaga ya, ada GRI dan ada CCA ya. GRI ini bergerak dalam mengkaji dan membuat standar pelaporan perusahaan dengan konsep triple bottom line ya. Triple bottom line itu ya dengan konsep ekonomi, sosial dan lingkungan. Kalau ICCI adalah organisasi profesi akuntan di UK ya, United Kingdom, ini Inggris ya, yang banyak mendorong pengetahuan lebih luas hal berkaitan dengan lingkungan hidup ya, hal yang berkaitan dengan hidup ya. Jadi ada triple ya, ekonomi, sosial dan lingkungan. Nah, inilah pendekatan hibrid. Jadi dia memperhatikan ada 3 yang dia perhatikan ya, situ ya, ekonomi, sosial dan lingkungan. Satu-satunya untuk kita. Oke. Pendekatan hibrid mengapresiasi apa yang telah dikembangkan barat dan menganggap itu perlu diaplikasikan dalam akuntansi syariah. Ya, ini dari Yahya dan Ahmed ini dalam bukunya ya. Aspek selanjutnya yang perlu dilakukan oleh mengembangkan triple bottom line, economic, social, environmental menjadi 4 bottom line, economic, social, environmental dan compliance. Ya, syariah compliance ya, Yahya dan Ahmed. Jadi ini
hybrid ini salah satunya yang tadinya hanya triple bottom line, ekonomi, sosial, environmental, ya, ekonomi, sosial, dan lingkungan, jadi 4 bottom line, menjadi 4 dasar, ya. Jadi ada ekonomi, ada sosial, ada lingkungan, dan ada kepatuhan syariah, ya. Syariah compliance. Ini adalah kepatuhan syariah. Inilah penerapan pendekatan hibrid. Ada pendekatan induktif, ada pendekatan deduktif, ada pendekatan hybrid, ya. Nah, ini salah satu latar belakang dari perkembangan. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, sudah materi yang ada ini selesai. Kita bahas semua. Tidak ada, Pak. Rila mau nanya, Pak. Pak, Ya, Rila mau nanya, Pak. Dari bermacam pendekatan yang sudah Bapak sampaikan dan Bapak jelaskan tadi, Pak, menurut Bapak, pendekatan yang manakah yang cocok diterapkan atau dikembangkan pada masa saat ini, Pak? oke. Ya, ini bagus ini. Siapa? Rila Justiana, ya. Pak. Oke. Jadi ada induktif, ada pendekatan deduktif, ada pendekatan hybrid, ya kan? Jadi yang selama ini, ya kan? Kalau yang pendekatan deduktif kan kita mulai dari nol. Kita membuat ilmu akuntansi yang baru, yang benar-benar dari dasar. Ambil, ya kan, dari surat Al-Baqarah, tempat kita jadikan suatu baru, yang benar-benar baru, tidak mengikuti yang lain, ya kan? Mungkin debit kreditnya itu istilahnya nanti jadi tidak debit dan kredit, ada istilah baru, yaitu haram. Mungkin gitu nanti jurnalnya, ya kan? Itu dimulai dari nol, dari yang belum ada jadi ada, ya. Itu kalau deduktif. Kalau pendekatan induktif yang sudah ada, yang selama ini sudah dilakukan di perusahaan-perusahaan, sudah ada akuntansi di situ, sudah ada laporan keuangan itu, ya, sudah ada sistem debit dan kredit itu kan, nah, sudah ada semua, ya kan. Nah, kita hanya mengamati, menilai, ya kan, apakah ini sesuai syariah ataukah tidak. Kalau sesuai dengan syariah, mari kita ambil. Kalau yang tidak, ya kita keluarkan dia. Ini nggak sesuai nih, ya kan. Nah, misalkan perusahaan dalam syariah kan, yang sesuai perusahaan itu, ya, ada beberapa yang tidak sesuai. Misalkan perusahaan yang produksinya, misalkan produksi yang melabelkan dengan alkohol, itu kan tidak sesuai dengan syariah, ya kan? Nah, itu salah satunya, ya kan. Minuman keras kena dilarang dalam Al-Quran, ya kan. Jadi itu perusahaan yang memproduksi itu, tentu dia menggunakan yang konvensional, ya kan. Dia tidak akan menggunakan sistem yang syariah karena memang tidak dibolehkan. Jadi seperti itu. Nah, itu ada norma-norma, ya, nilai Islam di situ yang harus diikuti kalau dia menggunakan akuntansinya syariah. Kalau sudah masuk akuntansi syariah, maka mereka harus nilai-nilai dari agama. Jadi seperti itu, ya. Jadi induktif yang saat ini yang kita pelajari ini, buku-buku yang sedang selama ini kita pelajari ini yang induktif, ya, yang selama ini yang induktif, ya. Jadi lagi ada beberapa nanti tadi argumen-argumen memang yang menolak dan ada yang mendukung, ya. Tapi selama ini kita berjalan dari yang sudah ada, ya, kita analisa sesuai dengan syariah, lanjut, tidak sesuai dengan syariah kita keluarkan. Jadi seperti itu. Yang selama ini. Kalau yang hibrid ini lagi dalam proses yang pendekatan hibrid, ya. Karena dari triple line ada 3 tadi kan, ekonomi, sosial, sama lingkungan, ya kan, menjadi 4 line, ya, menjadi
ekonomi, sosial, lingkungan, dan kepatuhan syariah. Jadi kalau kita menggunakan yang hybrid, kita harus ada di situ nilai-nilai kepatuhan syariah yang harus rutin, jadi seperti itu ya. Nah, ini dalam proses, nanti akan akuntansi itu semua akan merujuk ke sistem yang ya, jadi yang benar-benar ketentuan dalam nilai-nilai agama Islam. Jadi itu. Jadi kalau yang saat ini yang sedang kita pelajari ini kalau Bapak interpretasikan masih pendekatan secara induktif ya, pendekatan yang induktif. Itu dari Bapak. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Satu lagi, Pak. Ya. Oh, masih ada. Satu lagi mungkin dari Rila, Pak. Iya, oke. Tadi kan salah satu bentuk pendekatan deduktif adalah menjadikan zakat sebagai dasar pengembangan akuntansi syariah, Pak. Tolong Bapak jelaskan implikasi dijadikannya zakat sebagai dasar dalam mengembangkan akuntansi syariah, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Ya, oke. Jadi untuk bisnis yang berbasis syariah itu salah satunya dia harus ada zakat. Ya, harus ada mengeluarkan zakat. Zakat ini kan ada zakat mal, ada zakat fitrah, ya. Jadi kita ini semua ada ketentuannya. Apabila kita kena harta kita kena nisab dan haul, kita harus keluarkan. Begitu juga perusahaan. Itu kalau dia berbasis syariah, dia kalau kena nisab dan haulnya juga harus mengeluarkan zakatnya. Untuk itu harus ada laporan dana kebajikan. Nah, yang dilakukan. Karena apa? Umat Islam itu wajib menunaikan zakat. Bayar zakatnya di mana? Ya kan? Misalkan bayar zakatnya di Basnas, ya. Nah, Basnas menggunakan bank apa? Bank syariah. Kan ke bank syariah. Idealnya. Nah, kan itu. Jadi laporannya sistem syariah. Dalam laporan kebajikan itu akan ditampakkan ya sumber itu dari mana dan digunakan untuk apa. Kalau zakat itu sudah ada ketentuannya ya, ada namanya 8 asnaf. Ya, ada 8 asnaf. Itu ketentuan zakat. Tapi kalau sedekah nah itu bolehlah kita gunakan untuk ya yang selain dari 8 asnaf. Ya, jadi seperti itu. Jadi harus ada laporan dana kebajikan karena di sistem syariah ada rekening-rekening hubungan dengan dana kebajikan. Dana kebajikan ini maksudnya dana yang diperuntukkan untuk kepentingan umat, ya salah satunya itu. Misalkan nanti ada rekening ada istilahnya itu rekening non halal ya. Rekening non halal ini biasanya ada dikenakan sanksi ya, dalam suatu mungkin sanksi itu tidak diambil untuk menambah laba tapi untuk kepentingan umum. Kepentingan umum ini kan untuk umat semua. Nah, jadi seperti itu. Oke, mungkin itu dari Bapak. Oke, Ada lagi? terima kasih, Pak. Udah, Pak, mungkin. Ada lagi, Pak. Dari Ada? Bang Rizal mungkin ada yang nanya tuh, Pak. Halo Pak. Ya. Ada. Pak, saya mau nanya nih Pak. Ya, silakan. Kan kita mengetahui bahwasanya akuntansi syariah itu sudah sejak dari zaman Rasulullah, Khalifah sampai sekarang ini Pak. Dan menerapkan beberapa pendekatan yang telah berkembang. Saya ingin bertanya Pak, di Indonesia apakah sudah diterapkan akuntansi perbankan syariah ini 100%? Walaupun kita tahu bahwa sudah ada standarisasinya dari Ikatan Akuntansi Syariah yang berdasarkan fatwa dari MUI, Pak. Bisa Bapak jelaskan, Pak? Terima kasih. Ya, ini
Rizky Hamdan ya. Oke. Jadi kalau kita lihat perkembangan dari masa Rasulullah saat sekarang ini, kita lihat sampai menjadi ilmu akuntansi syariah, itu kita lihat datanya. Jadi bukan sebutan ilmu akuntansi syariah itu, tapi kegiatannya. Akuntansinya kegiatan mencatat, ya, habis mencatat, menggolongkan, meringkas, habis meringkas, mengevaluasi, menafsirkan hasilnya, ya kan? Jadi seperti itu. Ya, kalau kita lihat dari kegiatan-kegiatan mencatat ini sudah dilakukan pada masa Rasulullah. Nah, itulah maksudnya ya, akuntansi itu. Jadi kegiatan-kegiatan yang terjadi di akuntansi itu sudah dilakukan, walaupun itu sebutannya berbeda, ya kan? Tadi kan sebutannya kalau masa Rasulullah kan apa kan pencatatannya sudah ada. Jadi seperti itu. Tapi namanya belum akuntansi. Tapi itu kegiatannya sudah ada. Sebenarnya diduga, cuma pada masa itu belum disebut akuntansi maksudnya ya, tapi kegiatannya sudah ada. Setelah disebut akuntansi ini karena dulu ini pun akuntansi sudah ada, dulu namanya tata buku ya. Nah, ada perkembangan jadi akuntansi melanjutkan yang sudah ada. Kalau kegiatannya mencatat juga, jadi seperti itu. Jadi ini dilakukan. Jadi untuk itu pada saat itu terjadilah beberapa masa, ya kan, masa yang saat itu ada buku-buku yang seharusnya ada sebagai bukti, karena dalam sejarah itu harus ada bukti yang menggambarkan bahwa setelah terjadinya peradaban itu, ya. Jadi pada saat itu yang nampak dari perkembangan ternyata buku dari Luca Pacioli yang terlihat pada saat itu. Jadi sehingga Bapak akuntan dinamakan Bapak Pacioli. Sebenarnya ini sudah ada sebelum Bapak Pacioli ini, sudah ada dilakukannya pencatatan itu. Nah, saat itu bukunya belum terlihat, ya kan? Nah, sementara pada saat terjadi penelitian, pengamatan oleh ahli-ahli dari kita sebut dari Barat, menemukan buku Luca Pacioli itu, ialah yang dinamakan akuntansi. Jadi seperti itu. Karena memang harus peradaban itu kalau dilihat dari sejarah harus ada bukti peninggalan. Jadi seperti itu. Ini ya kalau kita perangan dulu ya, ada perang ya dulu istilahnya melakukan peperangan ya kan, masa sejarah dulu. Dan saat itu ada juga yang menang, ada juga mengalami kekalahan ya. Nah, ya, pada saat mengalami kekalahan itu pada saat runtuhnya sistem pemerintahan Islam, yaitu khilafah Islam itu ya di Turki ya. Nah, tahun berapa itu mulai dia kalah peperang sehingga terpecahlah ya kan, sehingga mungkin bukti-bukti tidak ditemukan ya. Jadi memang sebenarnya sudah dilakukan kegiatan akuntansi itu. Mungkin dengan selanjutnya dengan perkembangan sekarang ya dilindungi dengan Majelis Ulama Indonesia ya, dengan fatwanya, dengan DSN-nya, buat syariah nasional, sehingga ada menerbitkan beberapa fatwa-fatwa tentang akad-akad syariah itu sebagai regulasi atau perlindungan kepada sistem syariah. Artinya pemerintah di situ ikut mengembangkan ya, ikut berpartisipasi. Itu mungkin dari Bapak Rizky. Oh ya Pak, ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Ya. Kan kita tahu bahwasanya hukum akuntansi perbankan syariah ini sudah ada tercantum di dalam Al-Quran nih Pak, terutama surah Al-Baqarah ayat 282 dan surah An-Nisa ayat 29 itu Pak.
Kan kita mengetahui prinsip akuntansi syariah ini ada 3, Pak. Yang pertama bertanggung jawab, yang kedua ada prinsip adil, dan yang ketiga ada prinsip kebenaran, Pak. Apakah ketiga prinsip tersebut sudah dijalankan 100% di perbankan syariah, terutama seperti BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan lain sebagainya, Pak? Ya, oke. Kalau kita lihat dalam perkembangan saat ini dengan bergabungnya beberapa bank syariah ya menjadi Bank Syariah Indonesia, sistem yang dilaksanakan dalam pembukaannya pun mereka akan mengalami hal yang sama ya. Asetnya itu disatukan antara yang satu Mandiri, yang satu BNI, yang satu Bank Rakyat Indonesia, itu akan menjadi namanya laporan konsolidasi ya, perkembangannya laporan neraca yang disatukan sehingga nanti muncul satu laporan keuangan ya. Lalu adil tadi dan sebagainya, keadilan ya. Dalam Islam memang keadilan itu harus dijunjung tinggi ya. Itu maksudnya tempatkanlah ya, sesuatu itu pada tempatnya, atau tempatkanlah seseorang itu pada tempatnya. Jadi seperti itu. Jadi ini ya. Jadi itu yang dikatakan adil. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau dia menggunakan sistem syariah, adilnya bagaimana? Ya, ketentuannya ya dia gunakanlah sistem yang berlaku yang sesuai disepakati oleh pemerintah ya, dengan adanya DSN Dewan Syariah Nasional, dan di situ di setiap institusi lembaga perbankan syariah atau yang lembaga keuangan yang di situ ada Dewan Pengawas Syariahnya ya, DPS namanya. Yang untuk di situ itu DPS itu yang mewakili DSN tersebut. Nah, itulah tugas dia itu menaungi. Adil artinya antara perusahaan atau lembaga atau bank, masyarakat yang menggunakan jasa bank tersebut. Tidak ada satupun yang terjalimi ya. Jadi saling mendapat keuntungan dari transaksi yang dilaksanakan. Itu ya, adil di situ. Oke, saya kira itu untuk apa tentang ini. Kalau Bapak menjawab, saya kira itu dari Bapak. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita udah cukup ya waktu kita. Bapak. Ada. Oke. Bentar ya, Bapak belum ambil foto. Untuk bukti kita sudah melakukan kuliah online ya. Ini perlu juga foto dulu. Mungkin yang lain, nah ini share-nya Bapak tutup dulu ya. Kita lihat. Oke. Kita lihat bukti dulu ya. Sebagai kita melakukan kuliah online. yang sangat besar, maka kita bayar di madrasahnya karena berbeda dari mana? Ya, bayarnya kan boleh di sana. Soalnya hanya cukup informasi kita boleh. Oke, sebelum ditutup ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ada, cukup lah ya berarti ya. Cukup, Pak. Oke, kalau gitu kita ambil foto lagi ya. Bukti bahwa kita sudah melakukan kuliah online di Zoom. Oke, mungkin yang lain yang belum
Belum berapa Pak ini? Belum sekian ini. Kalau kapan jawab kalau Lihat. Udah? Masih ada yang belum tampil videonya? Mau diambil? Oke. Kita ambil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Senyum ya. Oke. Kita tutup dengan doa ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.